Janji Rafael Struijk lawan Argentina. Emiliano Martinez tunda liburan demi lawan Timnas Indonesia. Timnas Malaysia ketiban sial. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pemain keturunan Rafael Struijk bertekad untuk memberikan yang terbaik jelang duel Timnas Indonesia versus Argentina. Rafael Struijk memprediksi pertandingan nanti bakal tidak mudah, mengingat lawan Timnas Indonesia adalah juara Piala Dunia 2022. Namun dia memastikan skuad Garuda siap tampil. Pemain adu Den Haag tersebut berharap dapat dimainkan oleh pelatih Sintayong. Sebelumnya Rafael Struijk sudah menjalani debut bersama Timnas Indonesia kala bermain imbang 0-0 melawan Palestina, tepatnya pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Dia bermain selama 45 menit sebelum digantikan pada babak kedua. Menarik untuk dilihat apakah striker 20 tahun itu akan dimainkan saat lawan Alejandro Garnacho dan kawan-kawan. Kiper Timnas Argentina Emiliano Martinez rela menunda liburannya demi menjaga komitmen tampil melawan skuad Garuda di FIFA Matchday Juni ini. Dikutip dari media asing Clarín, Martinez sejatinya diketahui punya jatah liburan ke Mar del Plata, Argentina. Namun kesenangan itu sengaja dia tunda terlebih dahulu untuk memenuhi komitmennya. Hal tersebut tentu berbeda dengan sang mega bintang Lionel Messi yang batal ikut terbang ke Indonesia. La Pulga diketahui menjalani liburannya. Keputusan tersebut diambil oleh sang pelatih Lionel Scaloni. Alasan lainnya karena Messi juga akan mempersiapkan diri untuk menuju pelabuhan barunya di Amerika Serikat bersama Inter Miami. Penukaran tiket laga Timnas Indonesia versus Argentina dilakukan di Wisma Serbaguna Senayan sejak Sabtu kemarin sampai Minggu ini. Penukaran tiket berlangsung mulai pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di Wisma Serbaguna Senayan, antrian sudah terjadi sebelum loket dibuka. Itu menandakan begitu antusias publik sepak bola tanah air untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Argentina. Tampaknya publik sepak bola Indonesia tidak terpengaruh batalnya 3 bintang La Albiceleste hadir ke Indonesia. Ketiga bintang itu yakni Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi serta La Pulga. Salah satu petugas tiketing dan servis Anggir Budianto mengatakan penukaran tiket hanya di Wisma Serbaguna Senayan. Di sana pun diberlakukan penukaran untuk semua kategori yakni VIP, kategori 1 dan 2. Sejumlah calo tiket laga Timnas Indonesia versus Argentina telah bermanuver di Wisma Serbaguna Senayan. Mereka berusaha membeli tiket dari para supporter yang sudah memiliki tiket fisik. Dikutip dari Superstars ID, salah satu calo yang enggak disebutkan namanya telah menampung tiket dari para supporter yang ingin batal menyaksikan laga tersebut. Calo tersebut menjelaskan bahwa telah membeli tiket tersebut sesuai dengan harga. Untuk kategori tiket yang dicari oleh para calon adalah kategori 1. Untuk harga tiket itu aslinya adalah 2 juta rupiah. Adapun petugas tiketing and service Anggir Budianto mengatakan, untuk penukaran tiket pun bisa diwakilkan. Hal itu untuk memfasilitasi supporter yang tidak bisa hadir tetapi ada ketentuannya. Cara berbeda dilakukan pelatih Timnas Indonesia Sintayong dan pelatih Argentina Lionel Scaloni jelang bentrok pada FIFA Matchday Senin besok. Diketahui Timnas Argentina meminta latihan digelar tertutup tanpa boleh dihadiri siapapun yang tidak berkepentingan termasuk media. Hal itu tampaknya wajar dilakukan Argentina yang merupakan juara Piala Dunia 2022. Mereka ingin latihan tim bisa fokus tanpa gangguan dari banyak pihak. Sementara Timnas Indonesia sendiri sudah melakukan latihan sejak Kamis lalu usai menghadapi Timnas Palestina di Surabaya. Skuad asuhan Sintayong juga menggelar latihan dengan antisipasi yang unik, di mana pagar-pagar yang membatasi lapangan latihan di Kompleks Gelora Bung Karno ditutupi dengan kain hitam. Latihan Timnas Indonesia di Jakarta dijaga secara ketat. Kain hitam menutupi sekeliling lapangan tempat skuad Garuda menjalani sesi latihan. Pemain keturunan Indonesia Zico Sore resmi mendapatkan kontrak profesional dari klub kasta kedua Liga 2 Belanda Eerste Divisie Willem II Tilburg. Sebelumnya pemain berusia 20 tahun itu bergabung ke tim Willem II U21 sejak Januari 2023 dan mengemal 9 gol dari 14 penampilan. Sosok Zico Sore cukup familiar di kalangan pecinta sepak bola tanah air, sebab namanya sempat masuk ke dalam rencana naturalisasi Timnas Indonesia U20 yang diproyeksikan untuk Piala Dunia U20 2023. Pemain berdarah Belanda itu sempat mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U20 di Eropa bersama Rafael Struijk.
Dia menjalani debut membela timnas U20 saat melawan Slovakia U20. Namun dalam perkembangannya, Zico sore batal dinaturalisasi untuk timnas Indonesia U20 karena belum memenuhi kriteria Sintayong. Sedangkan Rafael Struijk tetap berlanjut. Mimpi buruk harus dialami oleh Malaysia U17 di Piala Asia U17 2023. Mereka menjadi korban pembantaian dari timnas Yaman U17 di laga perdana penyisihan grup dengan skor 4-0. Pasca kekalahan telak dari Yaman tersebut, Malaysia kini harus rela berada di posisi juru kunci klasemen grup A tanpa sebiji poin pun. Sejatinya Laos juga belum memiliki poin di laga perdana ini. Namun mereka berhak menduduki posisi ketiga karena hanya kalah tipis 1-2 dari tuan rumah Thailand. Menariknya, pasca kekalahan tersebut, para pendukung Malaysia justru beramai-ramai membuli timnas mereka sendiri. Hal ini terlihat jelas dalam unggahan akun Instagram resmi Federasi Sepak Bola Malaysia, yakni @FAM Malaysia, yang juga berisikan ratusan komentar bernada hujatan. Persija Jakarta resmi meminjamkan 3 pemain mudanya yang berlabel Timnas U20 Indonesia ke klub lain. Pemain tersebut yakni Frankie Misa, Ginanjar Wahyu Ramadhani, dan Ahmad Maulana Syarif. Diketahui tim Macan Kemayoran meminjamkan Ginanjar dan Ahmad Maulana ke Arema FC. Sementara Frankie Misa bergabung dengan Persikabo 1973. Manajemen Persija memilih untuk meminjamkan 3 pemainnya tersebut dengan harapan Frankie, Ginanjar, dan Ahmad Maulana bisa mendapatkan banyak pengalaman baru. 3 pemain berlabel Timnas U20 Indonesia ini diharapkan bisa mendapatkan pelajaran baru di sepak bola tanah air. Untuk itu Persija pun berharap ketiga pemain ini nantinya bisa terus menunjukkan perkembangan di klub barunya. Tentunya diharapkan saat kembali bersama Persija mereka memiliki lebih banyak pengalaman sehingga akan menguntungkan klub ibu kota. Aksi seorang fans membuat gempar publik setelah nekat masuk lapangan demi memeluk bintang timnas Argentina Lionel Messi. Hal tersebut terjadi pada pertandingan kontra Australia beberapa waktu lalu. Buntut dari aksinya, fans tersebut diganjar hukuman dengan dilarang dibui dan dilarang untuk menonton sepak bola selama 10 tahun. Kontan saja, insiden fans nekat memeluk Lionel Messi di lapangan viral di jagat maya. Dalam video wawancara yang dirilis akun Twitter Messi Fans Club, dia menyampaikan permintaan maafnya. Tentu hal tersebut menjadi pembelajaran bagi supporter tanah air yang akan menyaksikan laga kontra Argentina besok. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.